sekolah kami setiap tahunnya selalu menyusun program kerja atau rencana kerja tahunan. Yang kedua, bagaimana proses RKT yang Ibu lakukan? Baik, proses penyusunan RKT yang sekolah kami lakukan yaitu yang pertama kami mengadakan rapat internal terlebih dahulu. Rapat internal itu dalam kapasitas penyusunan untuk membentuk sebuah tim menyusun RKT. Dan dalam rapat internal tersebut kami melibatkan berbagai pihak. Kemudian kami mengidentifikasi kebutuhan sekolah apa saja untuk 1 tahun ke depan. Kemudian mengevaluasi apa saja yang program-program yang sudah berjalan dengan baik, apa saja yang belum. Kemudian program-program tersebut dapat diimplementasikan atau bisa mendengar dari masukan-masukan pada tim tersebut. Untuk pertanyaan ketiga, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RKT? Baik, yang terlibat dalam proses penyusunan rencana kerja tahunan sekolah kami yang termasuk dalam tim penyusun RKT itu melibatkan beberapa pihak. Yang pertama yaitu dari internal sekolah sendiri, yaitu ada kepala sekolah, melibatkan guru, melibatkan komite, kemudian melibatkan perwakilan wali murid atau orang tua murid tiap kelas, ditambah dengan beberapa tokoh masyarakat. Yang keempat, dokumen apa saja yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKT dan bagaimana memanfaatkannya? Baik, itu dokumen-dokumen yang kami jadikan referensi untuk penyusunan RKT, yaitu yang pertama yaitu dokumen RKT sebelumnya atau rencana kerja tahun sebelumnya, dan evaluasi diri sekolah. Dokumen tersebut sangat kami butuhkan atau penting dikarenakan dari dokumen itu nanti kita bisa mengevaluasi program-program yang sudah terlaksana dan yang belum. Kemudian selain dokumen tersebut ada juga rapot pendidikan. Rapot pendidikan itu yang menjadi kan nanti kedepannya program mana saja yang menjadi program prioritas sekolah. Kemudian ada juga tentang laporan-laporan keuangan kebutuhan sekolah, seperti kemudian juga sarpras itu juga dari aset, juga kami jadikan acuan untuk dokumen sebagai dokumen penyusunan RKT. Untuk pertanyaan kita, bagaimana Ibu memanfaatkan rapor pendidikan? Baik, kita setiap tahun setiap sekolah atau satuan pendidikan itu menerima yang namanya rapor pendidikan. Rapor pendidikan merupakan acuan ya sebuah sekolah untuk menentukan program ke depan, menentukan acuan sebagai tolak ukur kinerja gambar pendidikan di tahun tersebut. Nah, kami memanfaatkan rapor pendidikan itu biasanya digunakan untuk penyusunan RKT. Salah satu juga penyusunan RKT tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu rapor pendidikan. Di rapor pendidikan itu kami mengidentifikasi terutama pada bagian prioritas yang menjadi prioritas sekolah yang untuk dijadikan acuan penyusunan program. Jadi di program atau di masalah akar masalahnya kita lihat, kemudian kita tuangkan ke dalam RKT. Di rapor pendidikan juga ada rekomendasi untuk untuk menerapkan contoh-contoh program yang bisa dilihat. Setelah itu selain tadi untuk penyusunan RKT juga sebagai acuan dasar penyusunan RKAS. Apakah untuk membuat rencana kegiatan dalam 1 tahun?
Yang kedelapan, di manakah menuangkan rencana kegiatan yang menggiurkan Anda ya? Baik, jadi untuk beberapa program atau rencana-rencana Pak itu ada yang membutuhkan anggaran, ada yang tidak membutuhkan anggaran. Itu biasanya seperti peningkatan mutu atau peningkatan prestasi sekolah. Itu kami tuangkan ke dalam MKS. Yang terakhir ini, 9. Apakah sekolah mengevaluasi program RKP yang telah dilaksanakan? Coba jelaskan. Baik Ibu, jadi RKT yang sudah kami susun